Ya adik-adik sekolah minggu semuanya, bagaimana kabarnya semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Dan pada pagi hari ini, mari kita memulai ibadah sekolah minggu dengan menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Sebelum kita melanjutkan ibadah pada pagi hari ini, mari adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih atas penyertaan-Mu selama kami tidur pada malam hari kemarin ya Bapak. Kau telah bangunkan kami dalam keadaan sehat dan segar. Dan sekarang kami mau melakukan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini ya Bapak. Kiranya kami dapat memuji-Mu dengan sungguh-sungguh, dan kiranya firman yang akan disampaikan dapat sungguh-sungguh kami terima dengan baik, dan terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari pas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk lagu selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Kasih-Nya Seperti Sungai. Sebelum adik-adik mendengarkan firman Tuhan pada ibadah pagi hari ini, marilah kita persiapkan hati kita dan kita menyanyikan lagu Lingkup-Iku.
Shalom, selamat pagi adik-adik Sekolah Minggu GKMI Solo yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Tentunya kalian semua sehat, terus bersukacita dan tetap semangat, oke? Sekalipun kita masih beribadah di rumah masing-masing dengan cara online dari YouTube GKMI Solo. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu, oke? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh kembali melakukan sekolah minggu kami secara online di rumah kami masing-masing. Berkati kami semua, teman-teman yang ada di rumah mereka masing-masing juga diberkati Tuhan. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami, supaya kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita mau bercerita tentang Paulus. Ceritanya tentang apa ya kira-kira ya? Nah, ceritanya adalah ketika Paulus naik kapal, lalu kapal itu dalam goncangan badai, ombak, dan terpaan angin yang kencang. Tetapi Paulus tetap dijagai oleh Tuhan. Adik-adik bisa membuka di dalam Kisah Para Rasul di Alkitab ya, Kisah Para Rasul pasal 27. Itu cerita tentang Paulus. Apakah adik-adik pernah melihat kapal laut? Ada yang pernah melihat? Oh, ada yang pernah, ada yang belum. Yang melihat gambar kapal laut? Pasti semua sudah pernah melihat ya. Entah itu di buku, di majalah, atau di internet, atau di YouTube. Mungkin kalian pernah melihat kapal laut. Nah, sekarang siapa yang pernah naik kapal laut? Ada yang pernah naik kapal laut? Oh iya, ada yang sudah pernah, ada yang belum pernah. Bagi yang sudah pernah, mungkin tahu rasanya bagaimana naik kapal laut. Ya, kalau ada ombak, goyang, 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 goyang gitu ya. Nah, bagi kalian yang belum pernah naik kapal laut, suatu saat ketika kalian diberi kesempatan untuk naik kapal laut, pasti akan merasakan serunya di atas air ya. Oke, adik-adik yang dikasih Tuhan, Paulus akan mengadakan perjalanan, akan melakukan perjalanan ke kota Roma di Italia. Nah, pada waktu itu Paulus naik kapal. Tetapi kapal yang dinaiki Paulus itu berbeda dengan kapal sekarang. Dulu kapal itu digerakkan dengan layar. Ya, kalau kalian melihat kapal layar, jadi kapal yang di atasnya ada kain-kain yang dibentangkan, itu namanya layar. Tujuannya supaya ketika angin menghembuskan kepada layar itu, maka kapal akan bergerak. Tetapi kapal sekarang digerakkan oleh tenaga mesin, baik dengan bahan bakar solar maupun batu bara. Nah, bedanya kapal yang dinaiki Paulus dengan kapal sekarang itu di situ. Kalau kapal dulu menggunakan tenaga penggeraknya adalah angin, tetapi kapal sekarang menggunakan tenaga penggerak mesin. Tetapi sama-sama berjalan di atas air laut. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, perjalanan Paulus itu gak hanya sebentar. Karena kota Roma itu jauh sekali, maka membutuhkan berhari-hari. Siang, malam mereka berada di atas kapal. Nah, adik-adik, Paulus tidak sendirian ketika naik kapal. Dia juga bersama dengan teman-temannya. Tetapi selain itu juga ada orang lain yang bersama-sama menjadi penumpang kapal tersebut. Karena kapal itu besar. Penumpangnya tidak hanya satu orang saja, tetapi lebih dari satu orang. Mereka bisa puluhan, bisa ratusan. Bahkan kalau kapal-kapal yang besar seperti sekarang ini bisa muat ribuan orang. Nah, sama halnya ketika Paulus naik kapal, Paulus tidak sendirian, ada orang lain yang bersama-sama dengan Paulus. Tetapi yang membedakan adalah banyak orang yang naik kapal pada waktu itu belum percaya kepada
Tuhan Yesus. Sehingga mereka tidak berdoa dulu sebelum berangkat. Sebelum kapal itu berlayar, mereka tidak berdoa. Mereka hanya berpikir, ya mudah-mudahan kapalnya selamat sampai tujuan. Mereka hanya berpikir supaya tidak ada kecelakaan di tengah jalan. Tetapi Paulus berbeda. Karena Paulus sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka sebelum perjalanan dimulai, Paulus berdoa terlebih dahulu. Nah, bagi kalian, bagi adik-adik yang suatu saat akan mengadakan perjalanan misalnya ya, naik motor, naik bis, naik kereta, naik pesawat, atau naik kapal, kita harus berdoa terlebih dahulu. Karena kita sudah percaya kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Supaya Tuhan menyertai perjalanan kita selamat sampai tujuan. Nah, kemudian setelah Paulus berdoa dan kapal itu mulai berjalan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga masih berjalan dengan baik. Angin bertiup dengan cukup tenang. Ombak juga tidak membahayakan, artinya tidak tinggi-tinggi sekali. Dan kapal itu dalam keadaan yang stabil. Tetapi sesudah beberapa minggu, tiba-tiba angin mulai menghembus kencang. Wah, bayangkan adik-adik, ketika angin itu berhembus kencang, maka kapalnya akan goyang-goyang. Karena anginnya begitu kencang dan kapal itu juga kondisinya akan semakin tidak stabil lagi. Dia akan bergoyang-goyang. Selain angin yang berhembus kencang, gelombang laut juga naik turun tinggi sekali. Wow, tidak bisa dibayangkan. Pasti yang di dalam kapal akan goyang-goyang. Begitu gelombangnya naik. Begitu gelombangnya turun, akan turun. Kira-kira ada yang mabuk enggak ya? Pasti ada yang pusing, ada yang mual, ada yang muntah. Karena enggak tahan dengan goncangan. Selain itu, sudah anginnya kenceng. Apalagi tadi, gelombang lautnya tinggi sekali. Awan juga semakin gelap. Wah, semakin mereka ketakutan. Jangan-jangan ini mau turun hujan deras. Waduh, kalau sampai hujan deras bagaimana? Pasti mereka semua ketakutan. Kemudian karena anginnya kencang, memporak-porandakan layar-layar itu, akhirnya para kru diperintahkan oleh sang kapten kapal untuk menurunkan layarnya. Ayo, layarnya turunkan supaya nggak sobek, supaya kapal kita tenang. Wah, para pegawai kapal, para pekerja, karyawan kapal bergegas menurunkan layarnya diturunkan supaya tidak kena tiupan angin yang semakin kencang. Setelah layar itu diturunkan, kapal dibiarkan terombang-ambingkan oleh ombak. Semua orang berteriak-teriak, tolong, tolong. Ada yang ketakutan, ada yang cemas, ada yang gemetar, takut mereka. Jangan-jangan mereka akan tenggelam di lautan. Nah, adik-adik, pada waktu itu malam hari, kemudian ada seorang malaikat yang datang menemui Paulus. Malaikat ini diutus Tuhan untuk menyampaikan sesuatu kepada siapa? Paulus. Apa kata malaikat itu kepada Paulus? Jangan takut, Paulus. Kamu akan sampai ke Roma dengan selamat. Bahkan bukan hanya kamu saja yang akan selamat, tetapi semua orang yang ada di dalam kapal ini akan selamat. Wah, ketika mendengar itu perasaan Paulus kira-kira gimana? Senang kan? Tenang, karena Tuhan yang ngomong melalui siapa adik-adik? Melalui malaikat. Kalau Tuhan yang ngomong kira-kira bohong nggak? Enggak. Kalau Tuhan itu tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Nah, kemudian setelah pagi harinya, Paulus berbicara kepada teman-temannya, berbicara kepada kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya yang ada di kapal. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Tadi malam, malaikat Tuhan menjumpai aku. Teman-temannya kaget. Oh iya?
kamu nggak bohong kan? Pasti ada yang nggak percaya ya kan? Jangan-jangan kamu bohong. Paulus, enggak, aku nggak bohong. Malaikat Tuhan itu datang menemui aku. Terus lalu ngapain menemui kamu? Kata teman-temannya Paulus ya kan? Malaikat Tuhan ngomong kepadaku. Malaikat Tuhan berbicara kepadaku, menyampaikan pesan dari Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Tuhan? Supaya jangan takut. Kita akan selamat, kita akan sampai kepada kota tujuan. Bahkan bukan hanya kita, tetapi semua orang yang ada di dalam kapal ini akan selamat. Wah, mendengar itu kira-kira apa teman-temannya? Ikut senang kan? Wah, dalam kondisi yang menegangkan, kemudian ada janji Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan akan menyertai dan semua akan selamat, pasti senang. Kemudian Paulus ngomong kepada mereka semua, oleh sebab itu mari kita makan, mari kita minum, karena mungkin beberapa hari mereka ketakutan, mereka nggak selera makan, nggak selera minum. Nah, lalu mereka diajak makan dan minum oleh Paulus. Nah, adik-adik, setelah itu Paulus mengambil roti. Kemudian dia berdoa. Dia berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan akan menolong dan menyertai Paulus dan teman-temannya. Lalu mendengar Paulus berdoa dan melihat Paulus makan roti dengan sukacita, maka semua orang yang ada di dalam kapal ikut bersukacita. Mereka mulai senang, mulai tenang, yang tadinya ketakutan, gemetar, ya, gak punya pengharapan lagi. Mereka sudah berpikir kami akan mati. Kemudian mereka mulai punya pengharapan, mereka mulai senang, mulai bersukacita. Karena Tuhan sudah berjanji kepada Paulus akan menyertai Paulus dan orang-orang yang ada di kapal tersebut. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan janjikan ternyata betul. Nah, Tuhan gak pernah bohong. Tuhan menepati janjinya. Lalu pada hari berikutnya, maka kapal yang ditumpangi oleh Paulus dan rombongan dan teman-teman itu ditiup angin sampailah ke sebuah pulau yang kecil. Ada banyak batu karang di sana, ada pasir di sana, dan kapal itu terkandas kemudian tenggelam. Tetapi, nah yang menarik, sekalipun kapalnya tenggelam, semua orang itu bisa sampai ke tepi daratan. Ada yang berenang, ada yang memegang tali, kemudian mungkin ada yang ditarik. Pokoknya berbagai macam cara. Tetapi mereka satu pun gak ada yang meninggal, gak ada yang tenggelam. Ya, itu menarik sekali ya. Sekalipun kapalnya tenggelam, tetapi janji Tuhan itu ditepati. Bahwa orang-orang yang ada di situ tidak akan celaka, karena Tuhan akan menyelamatkan, dan betul Tuhan menyelamatkan dan menolong. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan menepati janjinya. Kalau adik-adik dalam kondisi takut, mungkin ada ya yang takut, khawatir, cemas, apa yang bisa adik-adik lakukan? Nah, belajar dari siapa? Paulus. Ketika yang lain ketakutan, yang lain khawatir, yang lain cemas, Paulus berdoa. Karena Paulus percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik percaya kan kepada Tuhan Yesus? Iya dong, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika menghadapi situasi yang sulit, kita harus tetap berdoa supaya Tuhan menolong dan menyertai kita. Dan kita bukan hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kita dalam hidup ini tetap dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji akan menyertai kita sampai kepada kesudahannya. Dan janji Tuhan itu, ingat ya, tidak pernah bohong. Tuhan selalu menepati janjinya. Oleh sebab itu, kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberkati kita, Tuhan Yesus yang menolong kita, Tuhan Yesus yang menyertai kita semua. Nah, ayat hafalan kita pada pagi hari ini
diambil dari kitab Mazmur pasal 121 ayat yang ke-7. Mazmur 121 ayat yang ke-7 bunyinya demikian. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Sekali lagi ya, Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Amin. Yuk kita berdoa, kita mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau menyertai Paulus dan orang-orang yang ada di dalam kapal, karena Paulus percaya kepadamu. Tuhan, tolonglah kami juga, supaya ketika kami dalam menghadapi ketakutan, kami berdoa dan memohon pertolongan seperti yang dilakukan oleh Paulus. Karena kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa minggu berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.